punya kewajiban ya, watawasau bil haq, watawasau bis sabr. Jadi mengingatkan dalam kebaikan Oknum Habib, termasuk Pak Jamal nih saya ingatkan. Saya cuma mengingatkan Pak Jamal ya. Anda kurang literasi tentang nasab. Atau mungkin Anda nggak mau ya menambah literasi karena Anda merasa warisan wasiat kedustaan dari Habib Ali Sakron Anda anggap benar. Sekarang kan sudah ada kemajuan ilmu pengetahuan, tes aja DNA Pak Jamal ya, kan jelas ya. Itu ada Dr. Sugeng Sugiharto yang sudah ahlinya dari BRIN itu ya, yang tadi sudah kita sebut ya. Kita lanjut nih. Nggak diakui, nggak apa-apa saya. Nah, apalagi kan Ahlul Bait sekarang nggak dapat. Nah kalau nggak diakui nggak apa-apa, kenapa Anda ngomong rocos saya gini? Harusnya Anda kan nggak usah ngomong begini kalau Anda terima. Atau kalau perlu Anda nggak apa-apa diakui. Atau kalau perlu Anda nggak apa-apa nggak diakui sebagai keturunan Rasulullah, ayo coba umumkan. Umumkan berdasarkan tes DNA, saya bukan keturunan Rasulullah karena hablum grupnya G ya. Ya Anda kalau ingin tes DNA gratis hubungi Gus Fuad Pleret, tapi Anda harus punya apa ya, mewakili Robito Alawiyah ya, nanti mewakili Habib kan enak gitu daripada di channel YouTube panjenengan ngomong gitu loh. Ya akhirnya saya reaksi di YouTube saya. Ya kan, ini buah dari perbuatan jenengan sendiri. Ya, ini buah dari perbuatan jenengan sendiri, harus kita reaksi ya, karena ini ada penyesatan dari pernyataan jenengan. Kurang mengedukasi para generasi muda Nusantara. Ya. Nah, ini kan secara terselubung, secara halus Anda ingin menanamkan doktrin kepada generasi muda agar percaya kepada antum dan para Ba'alawi bahwa Ba'alawi keturunan Rasulullah. Nah, ini loh. Itu yang kita ingatkan kepada antum. Kok bilang nggak percaya kepada Habib atau nggak diakui nggak apa-apa, pret. Ya, aduh Pak Jamal nih, ketahuan deh. Sekarang nggak dapat humus ghonaim. Habib dulu kalau Habaib itu enak, rampasan perang itu dapat, makanya dulu Ahlul Bait kaya-kaya. Nah, sekarang kan nggak dapat lah. Nah, dia memelintir Ahlul Bait katanya Habib, enggak. Antum bukan Ahlul Bait. Katanya berilmu tapi nggak bisa membedakan Ahlul Bait atau bukan sih. Gimana sih Pak Jamal? Jadi mau ngaku buat apa nggak oleh? Mau ngaku buat apa? Nggak dapat. Kalau dapat saya ngaku supaya dapat. Loh. Ayo coba. Antum kan ditulis itu Habib di channel YouTube-nya, nggak ngaku gimana? Ngaku Habib gitu loh. Antum ini. Nggak dapat ya sudah. Diakui nggak diakui tetap nggak oleh. Ya. Tapi kan Anda, tapi kan para muhibin nanti bisa menyerahkan apa ya, para budak spiritual itu, harta benda, nyawa, bahkan apa nanti. Saya pribadi, kalau punya gelar Habib, punya gelar Dzurriyyah dan lain-lain, enggak justru satu kebanggaan, beban. Ya itu, tapi di channel YouTube Anda saya ulang berkali-kali ada Habibnya, coba itu dihapus ya, dan Anda deklarasi coba di masyarakat, saya bukan keturunan Rasulullah, berani enggak? Demi Allah ini beban. Beban karena kami meyakini kalau kami dekat sama Allah, taat sama Allah, punya ilmu, berjalan di jalan leluhur kami yang baik, berarti kami ini mulia. Tapi kalau kami justru jauh dari mereka, kami hina. Makanya, jangan dikira dengan hal seperti ini menyakiti kita. Enggak sakit saya. Oke, catat ya. Katanya beliau tidak sakit. Maka ini yang harus diklarifikasi lah. Kalau nggak sakit kenapa sampai ngoceh sejauh ini? Ya, ya kalau nggak sakit kenapa harus marah? Lalu ngoceh. Mungkin orang nggak ngerti ini bentuk kemarahan karena terlalu halus omongan Anda. Ya, lagian yang mengakui tidak mengakui juga la yusminu wa la yughni min ju'. Ya. Mau apa terus? Apa saya mau cari kekuasaan juga enggak? Nyalono DPR juga. Tapi Anda harus tahu kekuasaan itu tidak harus kekuasaan formal. Ingat itu ya saudara. Kekuasaan itu tidak harus kekuasaan formal. Elit itu tidak harus elit politik. Nah antum ini sekarang disebut elit keagamaan. Ini yang harus pahami antum. Pernah belajar ilmu sosiologi enggak? Gimana sih antum ini?
Hanya orang awam ini yang percaya. Kalau orang yang awam, yang dungu ya, bludak spiritual, wah manggut-manggut ini dengar ceramahnya Oknum Habib ini ya. Percaya aja ya, namanya muhibin atau budak spiritual ya. Apa saya mau cari kekuasaan ya juga enggak. Nyalono DPR ya enggak. Nyalono ini enggak ada. Ya. Maka daripada itu saya cuma khawatir keadaan mereka. Ya. Ya, jadi saudaraku, kita mengkritik Pak Jamal ini, kita juga khawatir keadaan Pak Jamal dan Oknum Habib ya, yang ngaku-ngaku keturunan Rasulullah, padahal tidak terbukti secara saintifik ya. Kita khawatir, ya kan? Nah, tadi sudah saya jelasin, nggak usah saya ulang. Kita juga khawatir kepada nasib para generasi muda. Kapan majunya? Kalau hanya berada di balik ketiaknya Oknum Habib, kalau hanya ada di selakangannya Oknum Habib, ya, gitu loh. Ini ya, saudara jangan salah paham. Saya nggak benci Pak Jamal loh, enggak. Yang ancamannya Pak Jamal. Laknat dari Allah Subhanahu Wa Taala. Nah, dan ancamannya dilaknat oleh Allah kalau dia ngaku-ngaku keturunan Rasulullah nggak terbukti secara saintifik. Tes DNA aja. Kan dia mengaku keturunan Rasulullah hanya gara-gara pengakuan Habib Ali Sakron di dalam bukunya itu Al-Burqah. Dan itu ya di masa susahnya dulu para Yahudi Yaman, ya dia sampai masuk Islam, lalu merasa pengen mulia lagi ngaku keturunan Rasulullah. Nah, inilah warisan kedustaan yang dia pertahankan. Habib Ali Sakron itu ya mengaku dirinya sufi, nggak masalah, ngaku dirinya ulama bagus, ya mengaku pewaris Nabi bagus, tapi kalau sudah kebablasan, nah ini loh, antum kebablasan Oknum Habib itu, ya ngaku keturunan Rasulullah secara biologis, ini masalah karena sekarang bisa dibuktikan secara ilmiah, ya tes DNA begitu. Kalau ngaku sebagai pewaris Nabi kan antum ngaku ulama, antum mau belajar ilmu, enggak apa-apa, kita hargai karena Anda berilmu, kita menghargai ilmu antum. Tapi kalau sudah ngaku-ngaku keturunan Rasulullah, nggak terbukti ya antum introspeksi lah. Kita khawatir sama antum, ya kepada Oknum Habib kita khawatir. Ya, ini saya pakai gayanya si Habib ini, saudara. Nanti khawatirnya begitu ya. Terus no gak popo. Terus no gak popo. Kalau memang nggak takut, monggo silahkan. Ya, jadi dia memang begitu. Ya, kan sudah sejak dulu tuh ya. Ya kalau Anda teruskan ya terserahlah. Kalau Anda nggak takut ya dengan nanti di akhirat ada laknat. Silakan. Ya. Teruskan saja. Ya, wallahu a'lam bishawab. Masallallahu. Wallahu a'lam bishawab ya. Saudara, saya lanjut dengan reaksi Kiai Imaduddin Utsman bagaimana? Nah, ini menarik ini. Kita lanjutkan dari apa yang disampaikan oleh Kiai Imaduddin Utsman ya. Untuk lebih lengkapnya saya awali dari depan lah. Dari judulnya Nasabnya Batal, Ustadz Jamal Ba'akil ancam mati su'ul khotimah. Wah. Setelah batalnya nasab Ba'alawi terang benderang, seterang matahari di siang hari, setelah umat Islam tersadar bahwa Ba'alawi bukan keturunan Nabi Muhammad SAW, setelah mereka tidak bisa mendatangkan hujah bahwa nasab mereka tersambung kepada Nabi, setelah hasil tes DNA dengan presisi menyatakan ya, dengan presisi menyatakan mereka bukan keturunan dari suku Quraisy. Setelah Dr. Umar Jaid dari Timur Tengah mengatakan Ba'alawi mustahil sebagai keturunan Nabi. Setelah Dr. Sugeng Sugiharto dari Badan Riset dan Inovasi Nasional atau BRIN mengatakan Ubaidillah fiktif, kini Ustadz Jamal Ba'akil atau Habib Jamal bin Toha Ba'akil ya mengancam yang tidak percaya Ba'alawi, yang menafikan nasab Ba'alawi keturunan Nabi Muhammad SAW akan mati su'ul khotimah ya. Ustadz Jamal dalam channel YouTube pribadinya mengatakan, saya khawatir mereka itu nanti kalau mereka tidak merubah keyakinannya kualat dengan ribuan aulia Allah di Janbal itu di zamannya Habib Abdurrahman Asgab itu aulia aja ribuan ya 10.000 ya.
dan semuanya kebanyakan juriahnya Ubaidillah. Kalau semua dinafikan dianggap bohong, nasabnya bohong. Kalau mereka gak tobat, coba kita lihat saja nanti apakah mereka mendapat husnul khotimah atau kebalikannya su'ul khotimah. Nah, saudara, saya disclaimer ya. Di sini penulis saya ganti Kiai Haji Mahyudin Usman. Ya biasa supaya mudah saya membacanya dan supaya mudah kalian memahami ya. Kiai Haji Imaduddin Usman teringat seorang keturunan Ba'alawi. Dulu pernah menantang Gus Dur, Kiai Haji Abdul Rahman Wahid ya. Gus Dur ya, ini ya dulu pernah menantang Gus Dur, keturunan Joko Tingkir dan Sunan Kalijogo bermubahalah. Saya tantang Gus Dur untuk mubahalah. Gus Dur silahkan ajak anak dan istrinya. Saya akan ajak anak dan istri saya. Kita bersumpah di hadapan Allah. Siapa yang benar, diberkahi Allah. Dan siapa yang salah di antara kita, dikutuk, dilaknat, dan mati dalam keadaan hina. Itulah tantangan mubahalah dari seorang keturunan Ba'alawi untuk Gus Dur radhiyallahu an. Anda tahu nggak siapa tuh? Diceritakan oleh Kiai Imaduddin dulu ada seorang Ba'alawi yang menantang Gus Dur seperti itu. Siapa coba? Anda jawablah. Jawab sendiri. Silakan tulis di kolom komentar kalau Anda tahu. Ya, kita lanjut nih. Kemudian, ya, kita mengetahui bersama Gus Dur mati dalam keadaan mulia. Jadi Gus Dur wafat dalam keadaan bahkan sangat-sangat mulia. Padahal dihina-hina tuh oleh Oknum Habib. Ya, dibutakan ya. Nah itu ya, oknum-oknum ini memang kurang ajar gitu ya, ngancam-ngancem gitu sukanya. Gus Dur diancam-ancam. Masya Allah. Ya kita lanjut saudara. Justru Gus Dur mati dalam keadaan sangat mulia menurut saya. Negara dan presiden memberikan penghormatan tertinggi dalam upacara kenegaraan mengiringi jenazahnya beliau. Jutaan umat manusia menangisinya, ratusan ribu santri mengiringinya dengan doa dan pujian menuju pemakamannya. Dari mulai debu-debu tebu ireng menutupi jasadnya, di atas pusarannya tidak pernah sepi orang menziarahinya. Puluhan buku ditulis mengupas pemikirannya Gus Dur, ya kan? Kalian tahu sendiri tuh. Sampai sekarang makam beliau ya itu ada yang menziarahi, nggak perlu didoktrin, nggak perlu mendoktrin orang seperti Oknum Habib supaya makam-makam Habib itu banyak yang ziarah, doktrin muhibnya. Ya ini makam aulia, ini keturunan Rasulullah. Yang kalian tidak percaya kafir ya. Kalian tidak percaya masuk neraka. Ya itu ya, doktrin tuh mereka supaya laku makam-makam Habib tuh ya. Lalu di branding ini makam aulia, siapa yang menziarahi makam Habib masuk surga gitu, dapat berkah, syafaat gitu itu. Nah, ya. Dari makam Gus Dur nggak ada doktrinnya. Tapi masyarakat sendiri yang berbondong-bondong berziarah kepada makamnya Gus Dur, saudara, ya kan? Nah, puluhan buku ditulis mengupas pemikirannya Gus Dur. Fotonya dipajang, dipampang di mana-mana, di rumah, di kantor, di pesantren, di kaos-kaos remaja, di banner-banner pinggir jalan, ya. Haulnya diadakan di mana-mana, bukan hanya oleh keluarganya, tetapi juga oleh banyak orang yang merasa kehilangan akan dirinya Gus Dur, ya, akan ilmunya Gus Dur, akan karomahnya Gus Dur, akan kebijaksanaannya Gus Dur, akan kesederhanaannya Gus Dur, akan pembelaan dan keteguhannya Gus Dur pada kebenaran, akan canda dan tawanya Gus Dur yang lepas, akan peci coklatnya, dan akan semua kenangan indah bersama Gus Dur. Nah ya, nih itu ya. Saya lanjutkan. Kiai Haji Imaduddin Usman berbahagia.
pernah menyentuh tubuh Gus Dur yang mulia ketika membantunya menaiki mobil hitam bermerek Nissan Elgrand B1926 AW di halaman kantor PBNU. Itulah nasib mulia Gus Dur setelah ditantang mubahalah. Ia diem tak membalas, namun Tuhan telah memberikan tanda kepada siapa ia berpihak. Bagaimana nasib penantangnya? Pembaca mungkin telah memahaminya. Ya, jadi Oknum Habib itu nggak sadar kali ya bahwa terkuaknya, terbongkarnya, terungkapnya nasab Ba'alawi itu bukan kehendak manusia. Kalau kehendak manusia apa daya manusia ini ya? Menurut kita itu sudah sunatullah, sudah diizinkan oleh Allah, ya kan? Nah, ini apa mereka yang mengaku apa ya? Aduh, beragama, punya ilmu agama apa banyak gitu katanya. Apa nggak memahami bahwa ini bukanlah keinginan kita. Wong kita sudah berabad-abad husnuzon kok. Ya pada saat itu banyak oknum Habib yang baik-baik. Lah sekarang ada dua oknum yang perilakunya jauh panggang dari api tuh. Yang kalau nggak usah saya sebut lah ya, kalian tahu sendiri dah yang dimaksud itu ya. Nah, saudaraku, Ustadz Jamal nih, tadi ya, Habib Jamal, ya yang saya hormati, yang saya banggakan, yang saya anggap wali. Halo Pak Jamal, nggak usah marah, buktikan bahwa Anda itu memang tidak sakit hati. Kalau Anda nggak sakit hati kan berarti nggak marah. Kalau Anda marah berarti sakit hati, omongan Anda omong kosong berarti. Ya kita lanjut nih, saudara. Ustadz Jamal tidak perlu risau ya, Ustadz Jamal atau Habib Jamal tidak perlu risau. Jamaahnya yang duduk karena ilmunya tidak akan meninggalkannya. Tidak perlu mengancam orang yang tidak percaya kepada nasab Anda. Kepercayaan itu dilindungi undang-undang negara. Nasab itu bukan kehidupan. Nasab itu hanya bagian dari kehidupan. Semua orang pasti punya nasab sampai ke Nabi Nuh, lalu sampai ke Nabi Adam, ya kan? Dan semua mempunyai kemuliaan kemanusiaan yang sama. Nah, ini dengar para oknum Habib tuh, pesan dari Kamaluddin nih ya. Nah, walau kami tidak mempercayai Anda sebagai keturunan Rasulullah, keturunan Nabi Muhammad SAW, tetapi bukan berarti Anda tidak pantas kami muliakan. Nah, ya kan? Makanya saya bilang tadi Habib Jamal, Ustadz Jamal yang saya muliakan, berilmu ya, seorang alim punya pondok pesantren, bukan punya ya, mengasuh pondok pesantren. Mau saya bilang punya, wong bangunnya kan juga dari dana jariahnya umat Islam pribumi. Ya, saya lanjutlah. Tetapi bukan berarti Anda tidak pantas kami muliakan jika Anda berilmu dan berakhlak mulia. Ya, ya makanya tolonglah ya yang baiklah Pak Jamal. Jangan keluar kalimat-kalimat seperti itu lagi lah ya. Ya, jadi jika Anda berilmu dan berakhlak, Anda layak kami muliakan. Wes saya ulangi lagi nih. Ya. Kitab karya Ba'alawi yang layak dibaca tetap akan layak untuk dibaca ya. Ilmu itu suatu hal. Nasab adalah hal lainnya. Jadi ilmu itu suatu hal, nasab adalah hal lainnya. Ya. Pokoknya nggak dibungkus kebohongan itu ya aman-aman saja kok, ya kan? Tidak dibungkus dengan apa ya klaim-klaim dusta itu aman-aman saja kok, Bang. Ya, kami bukan tidak percaya kepada ilmu yang dimiliki ulama kalian. Ingat itu ya. Kami bukan tidak percaya kepada ilmu yang dimiliki ulama kalian. Kami hanya tidak percaya bahwa kalian adalah keturunan Nabi Muhammad SAW. Itu saja, ya, itu saja saudaraku. Penulis Imaduddin Usman Al-Bantani. Ya, sudah. Itu ya saudaraku, saatnya saya menyapa kalian membaca-baca nih siapa yang sudah hadir. Banyak kan ini. Ya banyak kali ini sore ini ya. Mudah-mudahan bisa tercover semua nih. Wow, terima kasih ya sudah hadir ya.
Aduh, saudara, terima kasih hadirnya ya, sudah mendukung channel saya ya. Channel Tanda Kejadian dan News Clan Official. Dari Mustadi, jika Indonesia sudah tidak memerlukan Habib, untuk apa sih apa ini, diperbolehkan membuat acara haul segala? Ya kan kita, ada undang-undangnya dong, dijamin undang-undang, Saudara. Ya yang penting nggak usah dihadirilah haul-haul oknum Habib tuh ya. Silakan yang menghadiri biar mereka sendiri, Saudara. Bang Lalu Ruslan, ya, Sutat Taufik Rejek bin Bahar batal mahar. Aduh, nggak bisa nahan ketawa kalau sudah begini nih ya. Chris Haldi, bahas Sayyid dong, jangan Habib terus. Ya, insya Allah saudaraku, terima kasih hadirnya. Habib kan sudah KU, tinggal kita habisin. Bang Lalu Ruslan, malaikat penjaga neraka saja ndak berani ngancam manusia tanpa izin Allah Subhanahu wa taala ya. Al-Maun ya. Ini ada Al-Maun kalau nggak salah ini. Memang senjata Habib imigran Yaman dari dulu menakut-nakuti saja senjatanya ya, ngancem-ngancem. Terutama yang paling top tier itu ngancem pakai neraka gitu loh. Jadi orang-orang yang ibadahnya karena surga dan neraka ya takut dong. Abdul Muin, semua itu ya hasil ulahnya sendiri karena telah berhasil merusak umat sehingga mereka saling membenci sesama muslim. Ngaku ulama tapi menebar kebencian. Saudara, kalau Onum Habib tidak seperti itu tingkah lakunya, doktrinnya, dakwahnya, insya Allah nggak akan muncul reaksi yang seperti ini. Ya, jadi mereka yang menanam sekarang menuai mereka tuh. Ada sebab dan akibat. Itu ada teori kausalitas ya. Teori tabur tuai ya. Mereka itu ya menerima karmanya sendiri hasil perbuatannya. Ya, Basan Ucan terima kasih Saudi hadir dari Daman Timur. Terima kasih ya. Bang Lalu Ruslan, ini Habib terlalu sirik pada diri sendiri nih. Ada Atsiri Kalsel ya, lebih banyak juga tampilkan tentang banyaknya makam palsu dan sejarah yang sudah menggokkan, yang sudah dibelokkan maksudnya ya. Oke, mudah-mudahan ada waktu nanti. Sutomo 0312. Lia udah diusir dah. Apa nih? Udah diusir dah dari Mantara, dikembalikan ke Yaman. Ada Alfi ya, Alfi Narzami kalau saya nggak salah baca. Wali kotok ya. Kalau wali Allah tidak seperti Anda semua itu busyuat, pengakuan sendiri sesama kajrun. Indah Triwahyuni. Saya dari awal berdirinya FPI terutama Habib dari Yaman dari dulu, saya tidak percaya ya. Tuhan Allah tidak akan melaknat, Tuhan itu Maha Pengasih. Kena laknat dan sebagainya itu orang munafikun. Terima kasih ya. Bang Lalu Ruslan. Emangnya siapa kamu, weh Habib? Ngancam orang masuk neraka, lucu. Martapura hadir, Roman Sijan, terima kasih selalu hadir ya. Aduh, ngaku ulama suci mulia tapi kelagaknya kayak gini ya. Bang Lalu Ruslan, Mustadi, Habib Jamal mengetes para cucu wali pun ngetes para Habib dibubarin dari Indonesia. Kira-kira bakal kembali ke Indonesia lagi apa enggak itu? Muslih Opo, sore bos, salam Indonesia, salam Nusantara, Balikpapan hadir, semangat Pak Bos. Terima kasih dukungannya dari Balikpapan. Andu Bonaparte, semakin ditakut-takuti semakin yakin aku kalau sampean tuh Yahudi Askenazi. Ya jadi nggak usah nakut-nakutin gitulah. Ya Bang ya. Lalu Ruslan, kalau memang Oknum Habib ini ahli surga, mana sertifikat rumah dan tanah Habib di surga? Lihat dong. Lucu ini Bang Lalu Ruslan. Dari Roman Sisain, kepada para Habib Alawi, kalau kalian merasa tidak enak lagi hidup dengan menginap di tanah air kami, pulang saja ya kalian semua ke negara asal kalian Yaman sana. Karomah kehabiban kalian itu sangat dibutuhkan ya.
Ya keramat antum itu yang katanya keramat tuh. Miko Milk. Sama semua Balawi itu akan dia pertahankan mati-matian. Tesis dibalas dengan kurofat. Bukannya menunjukkan fakta kitab sejaman dan tes DNA. Ayo Jamal, ente jangan bacot saja. Kalau berani tes DNA. Ini tantangan Pak Jamal dari masyarakat Pak Jamal ya. Bang lalu lulusan, makanya Pak Habib belajarlah ya berakhlak mulia supaya Pak Habib dimuliakan dan jujurlah pada diri Anda sendiri ya, introspeksi ya Pak Jamal dan oknum Habib lain itu ya. Yogyakarta hadir mantap nyimak, terima kasih Ilham Asifa ya. Ada Mahendra Giri, saya yakin kualat akan berbalik pada diri para Habib itu sendiri. Ya itu buktinya Gus Dur, aman-aman saja Gus Dur. Dulu ya, mudah-mudahan beliau ditempatkan di sisi mulia ya, udah pasti ya, kita doakan beliau ya. Mimi, Habib Rizik guru NU, idolanya NU. Rogan Abuh, siapa lagi nih? Ya sudahlah dari Bang Faruk, terima kasih dukungannya. Ya, tes DNA dulu sono, jangan dari mimpi-mimpinya ya. Romantisnya mantap doa Mbah Dowi, kita beliau rasakan semua otak yang mengaku Habib, yang mengaku cucu Nabi ya di ras Yahudi. Pak Habib tes DNA ya, ngaku cucu Nabi, nggak berani tes DNA ya. Siapa lagi nih? Istiqoni Atun ya. Kalau gak ngaku Habib pasti kering hidup di NKRI. Siapa lagi nih? Pengasus Draco ya. Kalau ada yang benar Pak Alawi, yang benar-benar juriya Rasulullah, maka para kiai tidak akan dapat syafaat dan dosa di laknat Allah. Lalu Bang lalu urusan jaga diri ya, dan biarkan mereka. Nanti Allah yang negur dengan caranya. Roman Sijen mantap, doa Mbah Dowi. Terima kasih ya. Kemudian Mimi, sudah waktunya Habib ini diangkat kaki dari NU ya. Siapa lagi nih? Ya Roman Sijen, ada Nadir. Musika Upu. Siapa lagi ini yang belum? Ustadz Soleh. Terima kasih ya. Asmi Kapuas, muliakanlah habaib ulama dan orang Islam kebanyakan seluruhnya, karena semuanya orang Islam yang begini yang benar ya, kita muliakan semuanya. Setuju ya? Terima kasih. Siapa lagi? Arifin Joko, tes DNA ya buat keturunan Balawi. Wow, banyak sekali ya. Mohon maaf tidak semuanya bisa saya baca ya. Asmi Kapuas, jika orang Islam dia mesti menghargai saudara orang Islam lainnya, yang habaib ulama, guru agama ya dan sebagainya ya, saling menghargailah intinya. Mari kita saling menghargai ya. Mana nih komentarnya ini, yang lain ini, live chat, iya. Dari siapa aja ini? Bang Lalu Hadiman Yakub, terima kasih mantap Gus, jangan pernah lelah serukan kebenaran. Semoga Gus selalu sehat, panjang umur, dan yang pastinya tambah sehat. Amin. Terima kasih doanya ya. Semuanya juga kepada semuanya, saudara-saudaraku dimanapun Anda berada, selalu sehat walafiat ya. Terima kasih Bang Lalu. Ada Sarwoto, para Habib tak pernah berani membuktikan diri keturunan Rasulullah karena Habib sendiri meragukan nasabnya. Ya kalau dia nggak sadar ya keterlaluan lah ya. Sekarang sudah perkembangan teknologi demikian maju ya. Dari Sudrun, salah satu karomah Gus Dur tidak terasa dan tidak menyadari para Habib buka wadine dhewe, kasihan ya. Ya, setelah sepeninggal Gus Dur, Habib sekarang nasabnya batal permanen. Lambang Winardi, kaum Yahudi berbaju Arab. Fam 20, dia Ayuwi, dia Astuti, terima kasih ya. Cuma ndawir katanya beliau nih. Nur Santi, kalau orang ngaku keturunan Nabi tapi masih belum tentu, tapi dia tetap keras kepala ngaku keturunan Rasul untuk menipu umat, berkedok agama, laknatnya lebih besar daripada orang yang bajingan gak ngerti agama. Ya, terima kasih saudara. Dari siapa ini? Sahidin ya.
Bosan Beb dengar ceramah para habib yang cuman mementingkan kelompoknya, gak menghargai para kiai, ngaku nasab keturunan Rasulullah, tapi kelakuannya menipu siapa, mengaku para cuma menipu umat. Ya, siapa lagi nih? Fast Boys, terima kasih ya. Yang mencoba menghancurkan Ka'bah, itulah leluhur mereka gitu, kok ngaku Islam. Siapa lagi nih? Ya, Mubarok Hasani, kalau pribumi sudah gak percaya, meninggalkan Habib semua, Habib akan pulang ke Yaman. Mari kita doakan bersama. Amin ya. Amin ya, saya doakan. Ya, siapa lagi nih? Roni Effendi. Ya, kita kembali mengaji pada Kiai Nusantara, memondokkan anak-anak kita di Pondok Pesantren Kiai Nusantara yang nyata-nyata keilmuan lebih dalam. Ya betul. Bahkan ya kalau kalian punya rezeki yang lebih ya, ya sedekahkan, sumbangkan, jariahkan kepada Kiai Nusantara, kepada pondok pesantren yang diasuh oleh Kiai Nusantara ya. Nah, kalian ngapain ya membesarkan pondok Habib itu sampai miliaran itu. Ya, oknum-oknum Pak Rawi yang belum bisa jujur kok kalian lalu-lalukan itu loh. Ya. Ya, terima kasih saudaraku ya. Tidak semuanya bisa kita baca ini karena waktu ya. Wow. Ya sudah. Mas Haji Busiri terima kasih dari Pasuruan sudah hadir. Ini Pasuruan kan kotanya Bapak Taufik, bukan kotanya. Maksudnya Pak Taufik hanya tinggal di Pasuruan ya. Roni Effendi, ya digugatnya nasabah Alawi terjadi karena mereka kualat dengan Kiai Nusantara, leluhur bangsa yang makamnya dipalsukan, sejarahnya yang dibelokkan, kebenaran telah menemukan jalannya lewat Kiai Haji Madudin Usman. Terima kasih. Terong Peot, terima kasih. Gimana kalau Habib bin Yahya yang di Cirebon, yang belekok bini Mukibin itu masuk surga tidak ya? Ya kalau mereka kan semuanya harus mulia saudara. Arifin Joko terima kasih. Ya terima kasih Bang Arifin Joko yang sudah mendukung kita. Bang Tatakwi dari Sidoarjo sudah nyimak, terima kasih. Kemudian ada Bang Muslih Oppo ya. Sudah ya saudaraku, karena waktu yang sudah relatif panjang, lewat 1 jam dan mohon maaf karena banyak sekali komentar hari ini. Tidak bisa saya baca semuanya ya. Mudah-mudahan kalian tetap setia kepada channel kita untuk kita jaga persatuan, mengedukasi masyarakat, ikut berkontribusi, mencerdaskan kehidupan bangsa dan negara. Salam persatuan, kita jaga persatuan, kita jaga perdamaian, kerukunan umat. Ya, salam persatuan dan kesatuan, salam Pancasila Jaya, salam NKRI harga mati. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka!